Balawi ini bahkan keturunan Nabi Ibrahim saja bukan. Jadi mustahil keturunan Nabi Muhammad itu. Keturunan Nabi Ismail saja bukan. Jadi mustahil sebagai keturunan Nabi Muhammad. Iya, mustahil. Mustahil. Ini berat ini. Ini berat ini. Karena datanya ada. Sains itu, kalau kita bicara sains semuanya harus terukur. Jadi dari DNA mereka itu tidak menampakkan bahwa mereka itu sepupu dari Bani Kohen, sepupu dengan Bani Ismail yang ada di Arab seperti Bani Mutairi, Bani Utaibi, itu sudah banyak yang tes DNA. Ternyata Balawi bukan sepupunya. Di Indonesia tuh ada keturunan Nabi Ibrahim, jadi ada keturunan Nabi Harun, ada keturunan Nabi Ismail. Mungkin kalau ini boleh sebut marga? Boleh. Bani Subaidi itu Bani Adnan, atau Bani Tamim juga Bani Adnan. Kalau Baswedan bukan Bani Adnan tapi Bani Ismail. Jadi ada keturunan Nabi di Indonesia itu, tapi Nabi Ismail dan Nabi Harun. Kalau keturunan Imam Ali itu saya belum nemu, setidaknya secara DNA-nya loh ya. Kalau kemarin ada satu marga Subaidi itu bilang bahwa ada keturunan Imam Ali, cuma saya belum lihat profil DNA-nya, belum terpublish gitu ya. Itu saja. Antum bisa mengatakan tadi mustahil keturunan Nabi, sementara antum tadi mengatakan bahwa keturunan Nabi Sayyidina Ali itu belum terkonfirmasi, seperti apa jadinya? Bukan yang di Indonesia saja. Jadi ada beberapa yang berkata bahwa di Indonesia ini ada keturunan Sayyidina Ali. Tapi saya belum lihat. Tapi kalau keturunan Sayyidina Ali yang di luar negeri sudah banyak yang sudah tes DNA. Jadi keturunan Sayyidina Ali ini secara DNA-nya memang bersepupu dengan sesama keturunan Nabi Ismail, juga bersepupu dengan keturunannya Nabi Harun. Itu caranya mengkonfirmasi seseorang keturunan Nabi Ibrahim. Bahwa darahnya harus ada catatan bahwa mereka itu saling bersepupu, ketemu satu kakek yang sama sekitar 4.400 sampai 5.700 tahun yang lalu. Makanya dari sini kita bisa menggunakan hukum fikih produksi NU tahun 2004 ya kalau nggak salah, bahwa tes DNA itu tidak bisa dipakai menetapkan nasab, tapi bisa dipakai menolak nasab, Membatalkan nasab. Karena kalau secara DNA kakek bersama antara Bani Alwi, star cluster Bani Alwi, jadi di antara Bani Alwi ini juga nggak satu kakek, kira-kira 12 kakek, bayangkan. Kalau yang sudah terpublikasi ya, star cluster yang kakek bersamanya 1.100 tahun yang lalu, Ubaidillah, ini kalau DNA-nya kakek bersamanya dengan Bani Ibrahim itu 40.000 tahun yang lalu, kan tidak mungkin kan, karena Nabi Ibrahim nggak sampai 6.000 tahun yang lalu. Oke, sebentar dok. Tadi antum menyebut satu figur yang bernama Balawi, Ubaidillah. Sementara menurut penelitian Ki Imaduddin, Ubaidillah ini tokoh fiktif, bukan tokoh sejarah. Antum yang antum maksud itu tes DNA dari kalangan Ubaidillah itu dari mana? Nah begini, kita menggunakan tes DNA itu dari yang mengaku keturunan Ubaidillah. Dari yang mengaku, betul. Oke. Tapi kalau diperiksa hasil tes DNA-nya, mereka tuh kakek bersamanya itu 900 tahun yang lalu. Jadi tepatnya Sahih Mirbat, keturunan ketiga atau keempat dari Ubaidillah. Kalau catatan loh ya, apa ya? Bukan DNA. Kalau DNA yang bisa dikonfirmasi itu cuma Sahih Mirbat. Oke. Itu kakek bersamanya dengan Bani Ibrahim lah, misalnya Baswedan lah. Dengan Baswedan itu kalau ketemu kakek bersamanya 40.000 tahun yang lalu. Itu yang kita pakai alasan menolak nasabnya, karena Nabi Ibrahim tidak mungkin hidupnya 40.000 tahun yang lalu. Jadi kalau DNA-nya membuat umur hidup kakek bersamanya jauh dari bukti sejarah, kita tolak. Klan itu kita tolak. Sementara kalau Bani Kohen, Bani Mutairi, Bani Utaibi, atau Bani Saud, Raja Saud sekarang, Bani Falasi itu Raja Uni Emirat Arab, terus dengan Bani Alawi, keturunan Ali dan Bani Kohen, itu kakek bersamanya antara 4.400 sampai 5.700 tahun yang lalu. Itu kan era Nabi Ibrahim. Jadi mereka bisa kita fokuskan mana yang keturunan
Rasulullah, mana keturunan Nabi Ismail ya. Tapi kalau sudah Bani Alwi ini udah nggak perlu lagi, karena kakek bersamanya sesuai perhitungan matematika itu 40.000 tahun yang lalu. Baik. Ada 130 sekian dari Bani Alawi yang telah melakukan tes DNA. Ternyata beliau terkonfirmasi bukan dari Rasulullah. Hanya 2 yang keturunan Rasulullah. Tapi dibalawikan tuh, karena 1 orang keturunan Imam Musa Al-Kadim, 1 orang lagi keturunan Sayyidina Hasan. Padahal Balawi mengklaim keturunan Sayyidina Husain. Sayyid Musa Al-Kadim kan juga bukan kakeknya Balawi kan, walaupun itu durian Nabi gitu. Jadi baru ketemu 2 orang ini yang keturunan Nabi, tapi bukan keturunan Ubaidillah itu kalau secara DNA. Bukan dari Balawi. Iya. Oke. Apakah ilmu genetika ini dapat dipertanggungjawabkan? Karena teori baru akan selalu bermunculan. Ilmu genetika ini yang menerima hadiah Nobel sudah 24 orang lebih loh. Sudah diuji oleh sesama ahli. Jadi para ahli itu saling mengawasi, jangan sampai rekannya salah itu. Sehingga kalau misalnya ada bantahan, harus data lawan data, kalkulasi lawan kalkulasi. Tidak boleh data hanya dilawan dengan narasi. Tidak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para alim, para ulama, sahabat-sahabat semuanya. Mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Telah kita simak tadi yaitu pemaparan dari seorang tokoh ahli DNA. Beliau ini bernama Dr. Sugeng Sugiharto ya. Beliau bernama Dr. Sugeng Sugiharto. Beliau ini adalah pakar tentang genetika yang beliau menyampaikan pandangannya dalam acara Bisikan Roma. Pada intinya beliau menyatakan bahwasanya mustahil bahwasanya Habaib Ba'alawi ini keturunan Rasulullah SAW. Jangankan keturunan baginda Rasulullah, keturunan Nabi Ibrahim saja tidak. Artinya sangat mustahil kemudian nasabnya disematkan kepada baginda Rasulullah SAW. Karena untuk nasab sampai kepada Rasulullah baginda Muhammad SAW tentu juga ada kaitannya dengan nasab Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, nah itulah apa yang menjadi bantahan dari Dr. Sugeng Sugiharto yang selama ini kaum Habaib atau Ba'alawi mengklaim sebagai cucu Rasulullah SAW. Ternyata menurut Dr. Sugeng Sugiharto ini adalah mustahil. Yang mustahil mereka Habaib klan Ba'alawi atau Bani Ubaidillah ini keturunan Rasulullah. Tentu apa yang beliau sampaikan sesuai dengan kepakaran beliau, porsinya beliau memang ahli genetika, tentu menyampaikan apa yang menjadi hasil penelitian beliau sesuai dengan bidangnya, yaitu penelitian melalui tes atau penelitian melalui ilmu genetika. Tentu apa yang beliau sampaikan bisa diuji secara ilmiah. Maka apa yang menjadi statement beliau bahwasanya seharusnya data ilmiah ini juga harus dibalas atau ditandingi atau dilawan dengan data ilmiah, ya, fakta dengan fakta, tesis dengan antitesis, ya, bukan dengan narasi-narasi yang penuh dengan kebencian. Karena kita tahu apa yang disampaikan dengan adanya polemik nasab ini adalah menguji tentang bukti atau bukti ilmiah mengenai nasab Habaib atau Ba'alawi. Baik itu kajian ilmiah melalui ilmu nasab, melalui manuskrip, juga melalui ilmu genetika. Jadi semuanya harus serba ilmiah.
Jadi tidak bisa kita katakan hanya dengan penuh kebencian, penuh dengan tuduhan yang macam-macam. Apalagi kita tahu Indonesia ini adalah negara demokrasi yang kita diberikan kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi. Tentunya dengan batasan-batasan yang ditentukan dengan undang-undang. Maka apa yang disampaikan oleh Dr. Sugeng Sugiharto ini adalah bisa menjadi catatan kita semuanya, bahwasanya klan Ba'alawi atau Habaib yang ada di Indonesia ini, yang mereka adalah notabene klan Ubaidillah atau Bani Ubaidillah, ini tidak terkonfirmasi sebagai cucu Rasulullah SAW melalui sudut pandang atau kajian ilmu genetika atau ilmu DNA. Mudah-mudahan apa yang menjadi penelitian beliau, Dr. Sugeng Sugiharto ini bisa menambah keilmuan kita semuanya, menambah data tentang pentingnya kajian ilmiah dalam menentukan ilmu nasab. Bukan hanya sekedar klaim semata, bukan hanya sekedar sesuatu yang menjadi dogma atau doktrin yang turun-temurun diwariskan, yang itu tidak bisa diuji validitasnya secara ilmiah. Ya, apalagi hanya dengan bermodalkan baik sangka. Tentu itu sudah sangat tidak relevan dengan dibandingkan kemajuan teknologi. Ya, dengan pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, tentu dengan kajian DNA ini bisa menambah akurasi, menambah data ilmiah, apakah klan Ba'alawi ini sambung atau tidak nasabnya kepada Rasulullah. Ternyata melalui hasil analisis DNA yang dilakukan oleh Dr. Sugeng Sugiharto ini, ternyata nasab Habaib Ba'alawi ini terputus. Tentu siapapun Anda, mau pro Ba'alawi, mau pro Kiai Imad, monggo, ini adalah kebebasan untuk berpendapat, dan tentunya tetap kita berdebat secara ilmiah, secara terbuka, secara lebih dewasa, tanpa harus mengedepankan emosi, mengedepankan caci maki. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, menambah keilmuan kita, menambah ikatan persaudaraan di antara kita semuanya. Walaupun kita berbeda-beda pendapat, tentunya tidak bisa menjadi alasan kita untuk saling bermusuhan. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.